sesi pertama ini akan dipaparkan terkait kualitas kontrak kinerja yang akan disampaikan oleh Saudara Ferry dari Seksi KPT Administrasi. Kepada Saudara Ferry, apakah sudah siap? Ya, siap, Saudara Rindi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Siap. Baik, langsung saja kami persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Siap. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf tidak bisa memakai background karena low quality kamera. Baik, untuk hari ini saya share screen. Izin share screen sebentar. Ya, terima kasih. Untuk kualitas kontrak kinerja ini K3 adalah suatu alat tools yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur nilai capaian kinerja agar mendapat memenuhi 3 prinsip kualitas kontrak kinerja, yaitu objektif, adil, dan andal. Jadi untuk K3 ini ada karena yang pertama adalah objektif untuk mengurangi subjektivitas penilaian, yang kedua yaitu adil, yaitu diferensiasi antara pegawai yang satu dengan yang lainnya, ada nilai yang berbeda gitu. Jadi tidak sama antara satu dan yang lainnya ya. Yang ketiga yaitu andal, yaitu menggunakan data-data yang andal, yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, untuk NKP K3 ini di sini ada 2. Yang pertama NKO. NKO itu buat NKO K3 itu buat kantor kita. Jadi capaian dari IKU organisasi yang biasa dibahas dalam rapat DKO itu dihitung juga nilai K3-nya seperti itu. Jadi K3 itu apa? K3 itu adalah faktor yang faktor multiplier pengali dari nilai capaian kinerja yang telah diisikan melalui performance oleh masing-masing pegawai. Jadi untuk K3 sendiri itu perhitungan K3 itu dibagi 2. Yang pertama dari CKP K3. CKP K3 itu dengan bobot 70%. Jadi CKP dikali K3, capaian yang diisi lewat performance itu dikali dengan K3-nya, lalu ditambah dengan 30% nilai perilaku seperti nilai perilaku ini dibobot 30%. Nah, dari K3 ini sendiri itu dibagi lagi menjadi 2. Jadi CKP K3 ini 70% ini dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan komponen penilaian K3, yaitu kualitas IKU dan kualitas target, di mana kualitas IKU 60% dan kualitas target adalah 40%. Nah, tadi jawabannya jadi yang benar 40% ya. Nah, untuk K3 ini dihitung per masing-masing IKU. Jadi diukur satu IKU itu bobotnya berapa. Jadi kita cari pengali faktor K3-nya itu berapa multiplier. K3 ini kan faktor pengali seperti itu. Baru di rata-rata keseluruhan dapatlah nilai NKP K3 untuk pegawai itu. Nah, K3 itu kan tadi faktor pengali, jadi ada pembilang, ada penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya ini adalah standar nilainya. Standar nilainya dari 2. Yang pertama yang berdasarkan kualitas IKU untuk standar di pemilik peta nomor 1 sampai nomor 5 sampai dengan pejabat yang setara eselon 2 itu 14,5 penyebutnya. Untuk eselon 3 itu 12 sampai eselon yang setara eselon 4 di bawah pemilik peta dengan fungsi manajerial itu 12, lalu eselon 4 itu yang 2 level seperti kantor kita itu 11, untuk eselon 5 dan sampai dengan pelaksana itu 10. Untuk kualitas targetnya itu penyebutnya 3. Nah, ini untuk pemilik peta. Pemilik peta itu berarti punyanya organisasi, punya kantor, punya kita semua, itu diukur dengan mempertimbangkan kombinasi antara tingkat validitas dan tingkat kendali. Tingkat validitas ini ada namanya eksak, proksi, sama activity. Nah, ini hanya dimiliki oleh yang memiliki sasaran strategis atau peta strategi. Nah, tingkat kendali ini terdiri dari 3, yaitu
low, moderate, dan high. Nah, seperti itu. Ini untuk pengukuran IQ organisasi. Selanjutnya untuk IQ bukan pemilik peta, di mana ini untuk untuk pegawai, seluruh pegawai, yaitu IQ CP. Jadi IQ CP itu adalah IQ turunan dari pemilik peta. Nah, yang diperbolehkan untuk IQ CP ini turun adalah 40% untuk pegawai satu level di bawah pemilik peta, yaitu kepala bidang. Jadi dari 5 itu 2 boleh IQ CP. Yang lainnya diperhitungkan sebagai IQ non-cascading. Seperti walaupun CP kalau udah lebih dari 2, berarti sisanya dihitungkan sebagai non-cascading. Untuk 2 level di bawah, eselon 4, itu 20%. Jadi 1 dari 5 itu boleh CP. Dan untuk pelaksana di bawahnya fungsional tidak diperkenankan untuk ikut CP atau 0%. Nah, gimana sih buat IQ itu lebih berkualitas? Jadi kita dalam membuat IQ itu diberi bobot, ini kita bicara pembilangnya. Tadi kita penyebut, misalnya tadi pelaksana itu standarnya kan 9, untuk eselon 4 standarnya ini tadi. Untuk pelaksana standarnya 10, untuk eselon 4 itu 11, untuk eselon 3 itu 12. Nah, ini penyebutnya. Nah, pembilangnya kita udah dapat 9. Bobot IQ non cascading atau cascading non peta itu dapat 9. Nah, tambahannya dari mana? Kita bisa dapat IQ tambahan apabila tingkat kendali yang tadi high, low, moderate itu IQ yang moderate dan low itu mendapatkan 1 poin tambahan. Jadi apa itu moderate dan low? Jadi tingkat kendali, jadi kendalinya misalnya IQ ketepatan waktu penyampaian laporan. Nah, itu kan kendalinya sepenuhnya ada di pegawai tersebut, gitu, pemilik IQ. Nah, itu adalah IQ yang sangat high. Jadi kendalinya di dia itu sangat tinggi. Kalau moderate itu berarti ada di luar pemilik IQ itu berpengaruh, seperti IQ indeks kepuasan pengguna jasa. Kita sudah melakukan inovasi layanan seperti ini, tapi penilaiannya tetap dilakukan oleh pengguna jasa, itu bisa masuk moderate. Nah, itu kita dapat 1 tambahan poin. Dari 9 tambah 1 itu berarti 10. Lalu untuk tambahan selanjutnya, itu 1 poin dari jenis kriteria IQ. Yang pertama, IQ yang mengukur kualitas mutu seperti indeks kepuasan pengguna jasa, itu bisa menambah 1 poin. Lalu IQ yang mengukur kecepatan. Nah, ini misalnya rata-rata waktu penelitian dokumen gitu, rata-rata waktu pemeriksaan barang gitu, atau persentase penyelesaian janji layanan gitu. Janji layanan rush handling seperti itu. Nah, itu untuk tambahan. Jadi ada 2 kriteria, 2 untuk tambahan, yaitu IQ yang moderate dan low, dan IQ yang kriteria mengukur kualitas dan kecepatan. Nah, yang ketiga yaitu pengurangan. Nah, pengurangan ini hati-hati untuk IQ yang sifat tanggung renteng. Apa itu tanggung renteng? Jadi IQ ini punya objek yang sama, jadi dimiliki oleh 2 orang atau lebih, itu objek yang sama, terus capaiannya sama, targetnya sama, isi manualnya sama, dan diklaim sama-sama capaiannya itu adalah tanggung renteng. Contohnya adalah IQ untuk dokumen SBP seperti itu. Jadi SBP itu ditandatangani 2 orang, jadi antara 2 orang itu menjadi tanggung renteng untuk IQ ini, seperti itu. Tetapi dikecualikan untuk fungsional. Jadi fungsional itu diperbolehkan memiliki IQ tanggung renteng dan tidak dikurangi, tapi maksimal hanya 20%, jadi 1 dari 5 yang boleh tanggung renteng. Seperti itu. Jadi untuk ini kita udah selesai untuk yang kualitas IQ. Nah, untuk kualitas yang kedua, kualitas target yang 40%, ini dinilai berdasarkan perbandingan target dan realisasi dari tahun sebelumnya. Ini biasanya 2 tahun sebelumnya yang dibandingkan. Apabila dia tidak memperlihatkan perbedaan peningkatan atau penurunan target, misalnya tahun lalu 80% capaiannya 100, terus tahun penilaiannya targetnya 80, terus capaiannya 100 gitu.
Nah, ini kan tidak ada perbedaan, jadi kita menggunakan data raw, bisa menggunakan data raw, misalnya penelitian dokumen gitu. Tahun lalu penelitiannya ada 10.000 dokumen, tahun ini 12.000 dokumen, jadi ada peningkatan di raw datanya, jumlah dokumennya itu bisa dimasukkan jika tidak ada peningkatan atau pengurangan pada target IQ-nya seperti itu. Untuk IQ yang tidak bisa dibandingkan, tidak ada datanya, itu ditetapkan sebagai IQ baru tanpa data historis. Ini biasanya jika ada peraturan baru atau proses bisnis baru gitu, dan belum ada datanya. Ini istilah-istilah dalam kualitas target IQ, ada IQ lama, IQ baru, data histori, IQ kolektif, IQ non kolektif. IQ lama adalah IQ yang dimiliki oleh dalam satu lingkup itu dimiliki oleh dapat dimiliki oleh beberapa orang. Jadi bukan satu orang, oh saya nggak punya IQ ini nih sebelumnya, tapi ternyata di peers-nya atau teman seruangannya itu ada IQ itu. Nah, yang dipakai adalah melihat IQ temannya itu seperti itu. Kalau IQ baru, jadi tidak ada pada tahun sebelumnya, dalam satu lingkup itu tidak ada nama IQ itu seperti itu. Untuk data histori itu adalah realisasi atau data raw yang ada dari sebelum tahun yang penilaian. Kalau IQ kolektif itu adalah IQ yang tadi tanggung renteng. Jadi IQ tanggung renteng itu adalah IQ kolektif yang dimana IQ tersebut memiliki kesamaan dalam pengukuran dan objek yang diukur. Jadi dia sama persis dimiliki oleh dua orang seperti itu. Kalau non kolektif selain itu. Jadi pengukurannya beda, bisa pengukurannya sama, variabel pengukurannya bisa, tapi objek dan ruang lingkupnya atau karakternya itu berbeda. Nah, untuk gimana sih menentukan IQ agar kualitas target ini meningkat? Nah, untuk IQ maximize, jadi semakin besar semakin bagus. Biasanya persentase apa gitu, persentase realisasi janji layanan itu kan semakin besar persentasenya semakin bagus ini. Nah, jika bobot kualitas target akan menjadi 1, 2, 3, sampai 5. Jadi ada 1, 2, 3, sampai 5 untuk IQ lama, sama juga untuk IQ baru. Jadi realisasi tahun sebelumnya itu melampaui 25%. Ini artinya misalnya tahun lalu itu 70 targetnya, terus capaiannya 100%. Nah, 100/70 ini lebih dari 125%, jadi melampaui dari 25%. Nah, untuk kolom selanjutnya, kolom kedua ini, itu jika tidak melampaui 25%. Nah, tadi kita kan standarnya untuk kualitas target itu 3. Nah, kita minimal harus masuk di 3 ini dong, seperti itu. Nah, untuk yang ikut tadi yang targetnya 70 terus realisasinya 100, untuk dapat poin 3 ini, jadi kan 3/3 1, jadi pengali K3 itu jadinya 1. Jadi nilainya minimal sama dengan CKP-nya. Nah, itu kita harus target tahun penilaian sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau targetnya 70, realisasinya 100, untuk target tahun selanjutnya itu harus 100 untuk dapat poin 3. Nah, ini kan sangat tidak menguntungkan. Nah, makanya untuk IQ target saran dari saya, tips and triknya, jadi target itu jangan melebihi 125%, atau biasanya targetnya 80%, terus capaiannya 100, seperti itu. Nah, ini bisa masuk di kolom 3, mendapatkan itu. Untuk kenaikan tiap tahunnya, itu di atas sampai dengan 5%, jadi 80, terus tahun selanjutnya ditetapkan sampai dengan 5%, ini maksudnya 1% itu termasuk. Jadi 1% dari 80 itu berapa sih? Kan cuma 81 itu udah naik, Dimas. Untuk tahun selanjutnya 80 naik jadi 81. Terus 5%-nya lagi, 1%-nya lagi berapa? Itu 82. Jadi naiknya dikit-dikit itu untuk menetapkan IQ yang pertama kali itu seperti itu. Nah, kurang lebih sama untuk yang IQ baru. Jadi IQ baru ini IQ yang tidak sama, ada yang memiliki data historis, ada yang tidak memiliki. Untuk yang memiliki itu sama dengan yang melebihi target, jadi sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Jadi targetnya disamakan dengan realisasinya. Atau bobot kualitas IQ-nya 11 sampai 13 tadi, yang tambahan IQ moderate, kecepatan, terus kualitas mutu seperti itu.
Ini yang untuk matematisnya agak sedikit memusingkan, jadi kurang lebih sama yang tertulis seperti ini yang dinarasikan. Untuk IQ minimize sama, jadi IQ-nya targetnya untuk yang lebih dari 25% itu harus sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk yang kurang dari 25% itu penilaian di bawah target tahun sebelumnya sampai dengan 10%. Jadi antara 1% sampai 10% ini IQ minimize. Jadi kayak IQ rata-rata waktu penyelesaian itu kan minimize, makin kecil makin bagus IQ-nya. Target 3 hari bisa diselesaikan 1 hari itu makin bagus. Jadi untuk peningkatannya dia di bawah target itu sebesar 1 sampai 10% itu dapat poin 3 bisa. Nah, ini untuk matematisnya nanti bisa di-download sih, ada simulasinya kami di KPTA, itu bisa dikonsultasikan ke kami untuk hitung-hitungan ini. Untuk khusus IQ stabilize ini jarang sekali IQ-nya, itu adalah IQ yang stabil, jadi mendekati angka itu akan mendapatkan tambahan kualitas target IQ 3 poin. Ini sangat kalau bisa dibikin stabilize ya silahkan seperti itu. Misalnya IQ deviasi kan ada deviasi perencanaan apa gitu bisa. Ini karakteristik target khusus ini biasanya ditetapkan oleh MKU pusat atau Sekretaris Jenderal di Bea Cukai. Ini mendapatkan tambahan 5 poin. Jadi untuk IQ penerimaan itu tambahan 5 poin. Terus IQ dengan target maksimal dari hasil penilaian institusi minimal setingkat menteri. Lalu capaiannya stabil dan seterusnya. Deviasi juga termasuk. Untuk penambahan bobot lagi, satu lagi. Jadi untuk IQ target, kualitas target tadi, jika ada kenaikan sebesar 5-10% dari tahun sebelumnya, itu akan mendapatkan 0,5 poin. Jadi tadi kan kalau kita berarti di poin 4 yang ini ya. Yang ini di poin 4 itu 5-10%. Di kolom 2 ini itu akan dapat lagi 0,5. Ya, jika lebih dari 10% itu bisa 0,75. Target dan realisasinya lebih dari 10% itu 1 poin. Ini sangat menantang sekali, tapi kalau mau mendapatkan poin lebih silahkan. Untuk IQ komplement atau biasanya untuk pegawai-pegawai yang mutasi atau rolling kan biasanya menghindari blank spot tuh. Nah, ini kalau nggak blank spot dia akan diproporsi per kontrak kinerja yang ada. Jadi kalau rolling ke bida tusi, unit yang beda tusi itu akan bikin KK baru. Nah, KK baru ini diukur sendiri, KK sebelumnya diukur sendiri. Apabila blank spot, nah ini banyak pertanyaan dari pegawai, kalau blank spot itu ngaruh nggak sih? Sebenarnya nggak ngaruh, cuma kasihan sekali gitu loh. Kalau misalnya di blank spot itu dia udah banting tulang, kerjanya udah bagus gitu kan, kasihan kalau nggak dimasukin. Sebenarnya kalau dari rumus ini 4-TT itu adalah periode dalam kuartal yang tidak diperhitungkan atau blank spot. Jadi pembaginya dia kalau satu kuartal blank spot, dia pembaginya 3 bukan 4 kuartal seperti itu. Jadi tidak ngaruh sebenarnya, tapi kan kasihan udah kerja seperti itu. Untuk KKN adendum sama kurang lebih, jadi dalam tengah tahun ada perubahan KK, perubahan target bisa jadi. Sebelum 17 Juli diperbolehkan untuk adendum. Ini pengukurannya sama, menggunakan proporsi kuartalan. Untuk yang pegawai tugas belajar, itu CKP-nya ditetapkan sebesar 90. Jadi tidak memiliki IP 90 atau standar kelulusannya. Jadi kayak misalnya 2,75 itu pegawai dapat IP 2,75 dapat nilai 90. Gimana bisa naikin ya nilai? Kalau untuk IPK 4 itu nilainya 120 seperti itu. Untuk tambahan CKP-nya seperti apa? Selain dari IP tadi, IP yang didapatkan itu bisa dapat dari penghargaan, misalnya penghargaan lomba
olimpiade gitu, tingkat nasional, dia akan dapat 0,75 kalau nggak salah. Kalau yang untuk tingkat universitas itu 0,5. Satu untuk internasional, dan maksimal itu adalah 5 poin. Nah, untuk berdasarkan masa tugas, jika dia lulus kurang dari ST-nya, dikurangi 12 bulan, itu dapat tambahan 10 poin. Jadi 12 bulan lebih cepat lulus. Nah, untuk yang 5 poin ini 6 bulan lebih cepat, seperti itu. Kalau pas, tidak dapat poin tambahan untuk masa tugas belajar. Baik, demikian dari saya atas pemaparan kualitas kinerja. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Saudara Ferry, atas pemaparan materinya yang luar biasa, sangat jelas dan padat. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya? Karena sepertinya dari kolom chat belum ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita pada hari ini. Baik, izin Bang Ferry, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya. Pertanyaan pertama dari Mbak Dian Agustina, apakah yang melakukan perbantuan lebih dari 1 bulan dan tidak melaksanakan IKU akan berpengaruh terhadap nilai? Baik, terima kasih Mbak Dian Agustina atas pertanyaannya. Jadi untuk perbantuan kan kalau misalnya lebih dari 75 hari, kalau blank spot itu kan 75 hari kalender. Jadi dalam satu kuartal itu harus 75 kalender. Kalau untuk 1 bulan itu pasti berpengaruh terhadap nilai, karena IKU yang menjadi tanggung jawabnya di unitnya itu kan ditinggalkan, jadi diperbantukan, kecuali dia bisa ngejar target untuk IKU yang sudah ditetapkan di unit sebelumnya, seperti itu. Nah, sebenarnya perbantuan ini kan masih bekerja di unit sebelumnya, jadi masih bisalah mencapai, kalau tidak diperhitungkan sebagai IKU untuk perbantuan ini, tidak akan berpengaruh seperti itu. Gimana Mbak Dian, apakah kurang jelas jawaban dari saya? Jadi kalau untuk perbantuan yang lebih dari 75 hari kerja, baiknya itu dijadikan IKU seperti itu. Akan menjadi perhitungan seperti itu. Siap. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Dian Agustina. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Feby. Pertanyaannya adalah izin bertanya terkait adanya rolling internal bidang ketika blank spot, apakah lebih baik dibuatkan kakak komplement atau tidak? Apa pengaruh kakak komplement? Terima kasih. Baik, bisa dijawab langsung, Bang Baik, Ferry. terima kasih Mbak Feby. Jadi kalau untuk blank spot tadi sudah dijelaskan tidak berpengaruh untuk perhitungkan, tapi kan kasihan udah kerja gitu tidak diperhitungkan kan, seperti itu gitu. Jadi tetap dia proporsi, jadi kalau blank spot untuk 1 kuartal dia pembaginya adalah 3, kalau full dia 4. Jadi perlu dibuatkan KK apa tidak? Untuk KK harusnya sih dari 1 Januari sampai 31 Desember itu full gitu. Jadi walaupun itu blank spot tetap dibikin KK-nya walaupun tidak dijadikan perhitungan K3 seperti itu. Gimana pertanyaan jawabannya, apakah bisa dipahami? Berarti kalau misalnya dibuatkan kakak, dia pembaginya tetap 4. Kalau kakak komplement, dia pembaginya 3 gitu ya, Beli? Kakak komplement itu bikin kakak baru sebenarnya, sama aja. Namanya kakak komplement, namanya sih kakak komplement. Misalnya dia rolling gitu, itu nama bikin kakak baru itu namanya kakak komplement seperti itu. Oh, sama kakak baru biasa, sama berarti. Iya, sama.
tapi pembaginya 3 gitu. Tapi kalau kalau dia masuk periode blank spot, dia tidak akan diperhitungkan kakak itu seperti itu. siap. Terima Cuma kan kalau kasih. sistem e-performance itu dia mengukurnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi harus dibuatkan sampai selesai 31 Desember di ini. Kalau enggak nanti perhitungannya dia pembaginya jadi 4. Nanti kan kalau pembaginya jadi 4 nilainya akan kecil gitu. Usahakan dibikin dan blank spot jadi pembaginya dia 3 seperti itu. Siap. Makasih. Siap. Terima kasih. Kak Feby mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya ya. Sudah, Rin. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih juga Bang Ferry atas jawabannya.